Materi soal ini terkait kemampuan umum, yaitu praktik keperawatan berdasarkan etik, legal, dan PK Budaya. Diambil dari kisi-kisi sesuai Surat Edaran Menpan RB tahun 2024. Kalian juga bisa beli buku terkait soal-soal PPPK Perawat tahun 2025 yang tertera di video ini. Bantu support channel ini dengan subscribe dan share di akhir video. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Soal nomor 1. Seorang perawat mengetahui bahwa rekannya memberikan informasi medis pasien kepada pihak keluarga tanpa persetujuan pasien. Apa tindakan yang paling tepat dilakukan perawat tersebut? A. Membiarkan, karena keluarga berhak mengetahui kondisi pasien. B. Menegur rekan perawat secara langsung di depan pasien. C. Melaporkan tindakan tersebut kepada atasan sesuai prosedur rumah sakit. D. Menyampaikan informasi kepada keluarga juga agar tidak ada kesalahpahaman. E. Membicarakan hal ini dengan rekan sejawat lain untuk mencari dukungan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Melaporkan tindakan tersebut kepada atasan sesuai prosedur rumah sakit. Karena menjaga kerahasiaan pasien merupakan prinsip etik dan legal utama dalam keperawatan. Memberikan informasi tanpa persetujuan pasien termasuk pelanggaran kode etik keperawatan dan regulasi hukum terkait kerahasiaan medis. Tindakan profesional yang tepat adalah melaporkan secara formal melalui jalur organisasi agar dapat ditindak sesuai prosedur, bukan dengan membiarkan atau memperluas pelanggaran. Soal nomor 2. Seorang pasien menolak tindakan medis yang direkomendasikan dokter, tetapi keluarga mendesak agar perawat tetap melanjutkan prosedur. Apa yang sebaiknya dilakukan perawat? A. Mengikuti permintaan keluarga karena mereka penanggung jawab pasien. B. Menghentikan prosedur karena hak pasien harus dihormati. C. Meminta dokter memaksa pasien demi keselamatan. D. Menunda mendiskusikan dengan tim kesehatan serta pasien. E. Melanjutkan prosedur sambil meyakinkan pasien. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Menunda mendiskusikan dengan tim kesehatan serta pasien. Karena prinsip autonomi pasien harus dihormati. Meskipun keluarga berperan penting, keputusan akhir terkait tindakan medis berada pada pasien yang kompeten secara hukum. Perawat harus berperan sebagai advokat pasien dengan memfasilitasi komunikasi antara pasien, keluarga, dan tim kesehatan agar keputusan yang diambil etis, legal, dan sesuai standar profesi. Soal nomor 3. Seorang pasien dari latar belakang budaya tertentu menolak disentuh oleh tenaga kesehatan lawan jenis. Namun, di ruang rawat hanya ada perawat dengan jenis kelamin berbeda. Apa langkah yang paling tepat? A. Menunda perawatan dan mencari tenaga perawat yang sesuai budaya pasien. B. Memaksa pasien menerima perawatan sesuai jadwal. C. Mengabaikan keberatan pasien demi keselamatan. D. Menyampaikan bahwa rumah sakit tidak bisa menyesuaikan permintaan pasien. E. Meminta keluarga pasien melakukan perawatan sederhana sendiri. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menunda perawatan dan mencari tenaga perawat yang sesuai budaya pasien. Karena praktik keperawatan harus PK Budaya dengan menghargai nilai dan norma yang dianut pasien. Meskipun tindakan medis penting, perawat wajib mencari solusi etis yang tetap melindungi hak pasien. Menunda sejenak dan mengupayakan tenaga yang sesuai gender adalah cara yang menghormati martabat pasien sekaligus menjaga kualitas asuhan keperawatan. Soal nomor 4. Seorang perawat diminta pasien untuk memberikan informasi tentang penyakitnya dengan bahasa sederhana, tetapi dokter sudah menjelaskan menggunakan istilah medis. Apa sebaiknya sikap perawat? A. Menolak menjelaskan karena hal itu tugas dokter. B. Memberikan penjelasan dengan bahasa yang mudah dipahami pasien. C. Menyuruh pasien membaca leaflet yang tersedia di rumah sakit. D. Menyarankan pasien menunggu dokter kembali. E. Memberi jawaban singkat agar pasien tidak banyak bertanya. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Memberikan penjelasan dengan bahasa yang mudah dipahami pasien. Karena perawat memiliki peran penting dalam komunikasi terapeutik dan sebagai pendidik kesehatan bagi pasien. Penjelasan harus sesuai tingkat pemahaman pasien agar mereka dapat membuat keputusan yang sadar. Ini selaras dengan aspek etik dan legal. Soal nomor 5. Seorang pasien HIV positif tidak ingin status penyakitnya diketahui oleh keluarganya. Namun keluarga mendesak perawat untuk memberitahu. Apa yang sebaiknya dilakukan perawat? A. Memberitahu keluarga agar mereka bisa membantu pasien. B. Menyampaikan status pasien secara terbatas kepada keluarga inti. C. Menolak memberikan informasi tanpa persetujuan pasien. D. Mengarahkan keluarga untuk menanyakan langsung ke dokter. E. Membocorkan informasi secara tidak langsung agar keluarga sadar. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menolak memberikan informasi tanpa persetujuan pasien. Karena
Menjaga kerahasiaan medis adalah kewajiban etik dan legal perawat. Informasi terkait penyakit pasien, terutama kasus sensitif seperti HIV/AIDS, hanya dapat dibagikan jika pasien memberikan izin atau terdapat dasar hukum yang jelas. Mengungkap tanpa izin melanggar hak pasien, kode etik profesi, serta peraturan perundangan yang melindungi privasi kesehatan. Soal nomor 6. Seorang pasien lansia dengan keterbatasan kognitif sering menolak makan. Keluarga meminta perawat untuk memaksa pasien makan demi kesehatan. Bagaimana perawat sebaiknya bertindak? A. Mengikuti permintaan keluarga demi kepentingan pasien. B. Membiarkan pasien tanpa upaya tambahan. C. Memberi makan paksa agar pasien tidak kekurangan gizi. D. Melaporkan pasien ke dokter untuk pemeriksaan medis lebih lanjut. E. Memberikan edukasi kepada keluarga tentang pentingnya menghormati hak pasien. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Memberikan edukasi kepada keluarga tentang pentingnya menghormati hak pasien. Karena prinsip etik menghormati martabat pasien tetap berlaku meski pasien mengalami keterbatasan. Perawat berperan sebagai edukator dan advokat pasien, dengan menjelaskan pada keluarga bahwa ada cara alternatif seperti pendekatan komunikasi, modifikasi diet, atau teknik pemberian makan yang aman. Tindakan memaksa bertentangan dengan aspek etik dan legal perawatan. Soal nomor 7. Di ruang rawat, seorang pasien meminta agar perawat tidak menggunakan kata-kata medis karena membuatnya cemas. Namun, protokol rumah sakit menganjurkan penggunaan istilah medis yang baku. Bagaimana solusi terbaik? A. Tetap menggunakan istilah medis sesuai protokol. B. Menolak permintaan pasien karena bertentangan dengan SOP. C. Mengombinasikan istilah medis dengan bahasa sederhana agar pasien lebih tenang. D. Meminta dokter yang menjelaskan dengan bahasa sederhana. E. Mengabaikan perasaan pasien karena perawat hanya pelaksana medis. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Mengombinasikan istilah medis dengan bahasa sederhana agar pasien lebih tenang. Karena praktik keperawatan yang peka budaya dan psikologis menuntut perawat beradaptasi dengan kebutuhan pasien. Istilah medis memang penting untuk dokumentasi resmi, tetapi komunikasi kepada pasien harus jelas, empatik, dan sesuai tingkat pemahaman mereka. Ini menjaga keseimbangan antara aspek legal dan etik. Soal nomor 8. Seorang pasien remaja ingin dirahasiakan penyakitnya dari orang tua. Namun, pasien masih berusia 16 tahun dan belum dianggap dewasa menurut hukum. Apa tindakan perawat yang benar? A. Menjaga rahasia pasien tanpa memberitahu orang tua. B. Memberitahu orang tua karena pasien masih di bawah umur. C. Membocorkan informasi hanya kepada teman sebaya pasien. D. Memberitahu orang tua pasien agar ikut mendampingi anaknya. E. Mengabaikan permintaan pasien karena tidak realistis. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Memberitahu orang tua karena pasien masih di bawah umur. Karena aspek legal menyatakan bahwa anak di bawah umur belum berhak penuh atas keputusan medisnya. Orang tua atau wali sah menjadi pihak yang bertanggung jawab dan berhak mendapatkan informasi medis. Namun, perawat tetap harus berempati dengan pasien remaja dengan menjelaskan bahwa kerahasiaannya akan tetap dihormati dalam batas hukum yang berlaku. Soal nomor 9. Seorang pasien dengan latar belakang budaya tertentu menolak transfusi darah karena alasan keyakinan agama, padahal kondisinya kritis. Apa langkah perawat yang sesuai etik dan hukum? A. Menghormati keputusan pasien dan mendokumentasikannya. B. Memaksa pasien menerima transfusi demi keselamatan jiwa. C. Membujuk keluarga agar mengizinkan tindakan medis. D. Memberi transfusi secara diam-diam untuk menyelamatkan pasien. E. Membiarkan pasien tanpa memberi alternatif tindakan medis. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menghormati keputusan pasien dan mendokumentasikannya. Karena prinsip autonomi pasien harus dihormati, meskipun keputusan mereka berisiko tinggi. Etik keperawatan menuntut perawat untuk mendukung pilihan pasien sesuai nilai budaya dan agama. Dari sisi legal, perawat harus mencatat penolakan tersebut dalam dokumentasi medis untuk melindungi diri dan tim medis dari potensi tuntutan hukum. Soal nomor 10. Dalam rapat tim keperawatan, seorang perawat mengungkapkan informasi pribadi pasien sebagai bahan diskusi yang tidak ada hubungannya dengan perawatan. Bagaimana sebaiknya sikap perawat lain? A. Membiarkan karena diskusi hanya di internal tim. B. Mengikuti pembicaraan agar suasana rapat tidak tegang. C. Melaporkan perawat tersebut ke organisasi profesi. D. Mengingatkan bahwa informasi pribadi pasien harus dijaga kerahasiaannya. E. Menyebarkan informasi tersebut agar menjadi pelajaran bersama bagi pasien dan keluarga pasien. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Mengingatkan bahwa informasi pribadi pasien harus dijaga kerahasiaannya. Karena
Kerahasiaan pasien adalah bagian dari kode etik profesi perawat dan juga aspek hukum yang dilindungi undang-undang. Diskusi internal hanya boleh membahas informasi relevan dengan perawatan. Dengan mengingatkan secara profesional, perawat menunjukkan sikap etis, menjaga martabat pasien, sekaligus mencegah pelanggaran hukum yang lebih besar. Soal nomor 11. Seorang dokter meminta perawat untuk memberikan obat kepada pasien tanpa menjelaskan diagnosis atau rencana terapi kepada pasien terlebih dahulu. Pasien terlihat bingung dan bertanya kepada perawat mengenai fungsi obat tersebut. Apa yang sebaiknya dilakukan? A. Menjelaskan secara sederhana fungsi obat kepada pasien. B. Memberikan obat sesuai instruksi dokter tanpa penjelasan tambahan. C. Menyuruh pasien langsung bertanya kepada dokter saja. D. Menolak memberikan obat karena dokter belum menjelaskan. E. Memberikan obat sambil menyampaikan bahwa dokter tidak perlu ditanya lagi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menjelaskan secara sederhana fungsi obat kepada pasien. Karena perawat memiliki kewajiban etik dan legal untuk memastikan pasien memahami terapi yang diberikan, informed consent. Walaupun dokter adalah pihak utama yang menjelaskan, perawat tetap berperan sebagai edukator. Memberikan obat tanpa penjelasan dapat melanggar hak pasien, sementara menolak langsung perintah dokter bisa memicu konflik. Solusi terbaik adalah menjelaskan sesuai kapasitas perawat dan melaporkan ke dokter untuk tindak lanjut komunikasi. Soal nomor 12. Dalam rapat tim medis, seorang dokter memutuskan melakukan prosedur invasif segera pada pasien kritis tanpa meminta persetujuan keluarga. Perawat merasa tindakan ini melanggar prinsip informed consent. Bagaimana sikap perawat? A. Mengikuti keputusan dokter karena pasien dalam kondisi kritis. B. Menolak membantu tindakan medis sebagai bentuk protes. C. Memberitahu keluarga pasien setelah prosedur selesai. D. Mengingatkan dokter mengenai pentingnya informed consent. E. Melaporkan dokter ke pihak manajemen rumah sakit tanpa diskusi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Mengingatkan dokter mengenai pentingnya informed consent, karena informed consent adalah hak legal pasien atau keluarganya. Namun, pengecualian berlaku bila kondisi darurat mengancam jiwa, di mana tindakan segera boleh dilakukan demi keselamatan. Perawat memiliki kewajiban etik untuk mengingatkan tim medis agar prosedur sesuai aturan hukum dan etika profesi, bukan sekadar mengikuti instruksi atau diam. Soal nomor 13. Seorang pasien dari kelompok minoritas etnis mengeluh bahwa ia mendapat perlakuan berbeda dari perawat, seperti jarang dikunjungi saat ronde dibanding pasien lain. Pasien merasa didiskriminasi. Apa tindakan yang paling tepat dilakukan perawat penanggung jawab? A. Mengabaikan keluhan karena semua pasien sudah diperlakukan sama. B. Membela staf perawat dan meyakinkan pasien bahwa ia salah persepsi. C. Memindahkan pasien ke ruangan lain agar tidak merasa terdiskriminasi. D. Menyampaikan kepada pasien untuk lebih sabar menerima pelayanan. E. Menyelidiki keluhan pasien dan mengingatkan staf tentang prinsip non-diskriminasi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Menyelidiki keluhan pasien dan mengingatkan staf tentang prinsip non-diskriminasi. Karena keperawatan harus peka budaya dengan menghargai keberagaman pasien tanpa diskriminasi. Jika ada indikasi perlakuan tidak adil, hal ini merupakan pelanggaran etik sekaligus dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Perawat penanggung jawab wajib menyelidiki secara objektif, memberi klarifikasi, dan menekankan kepada staf untuk memberikan pelayanan yang setara bagi semua pasien. Soal nomor 14. Seorang pasien kritis membutuhkan ventilator segera. Dokter meminta perawat memasang tanpa menunggu persetujuan keluarga, dengan alasan kondisi pasien sangat gawat. Namun keluarga tiba-tiba datang dan menolak penggunaan ventilator karena alasan agama. Apa sikap perawat? A. Mengikuti instruksi dokter karena kondisi pasien kritis. B. Menghormati keputusan keluarga dan tidak memasang ventilator. C. Menunda tindakan sambil memfasilitasi komunikasi antara dokter dan keluarga. D. Memaksa keluarga menerima ventilator demi menyelamatkan pasien. E. Memasang ventilator diam-diam lalu menjelaskan setelahnya. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menunda tindakan sambil memfasilitasi komunikasi antara dokter dan keluarga. Karena, meski kondisi pasien kritis, prinsip informed decision tetap harus dihormati jika keluarga hadir dan menolak tindakan. Perawat berperan sebagai mediator dengan memfasilitasi komunikasi antara dokter dan keluarga, sehingga tercapai keputusan yang mempertimbangkan aspek medis, etik, legal, dan keyakinan budaya atau agama pasien. Soal nomor 15. Dalam sebuah operasi, dokter menyuruh perawat menggunakan alat tertentu meskipun perawat tahu alat itu tidak steril. Perawat merasa dilema karena takut menolak instruksi dokter. Apa langkah terbaik yang harus dilakukan perawat? A. Mengikuti instruksi dokter demi kelancaran operasi. B. Menolak menggunakan alat tersebut karena berisiko infeksi dan melanggar etik. C. Menggunakan alat lalu melaporkan setelah operasi selesai.
D. Membicarakan masalah ini dengan rekan perawat lain tanpa mengganggu operasi. E. Diam saja karena keselamatan pasien tanggung jawab dokter. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menolak menggunakan alat tersebut karena berisiko infeksi dan melanggar etik. Karena perawat memiliki tanggung jawab etik dan legal langsung terhadap keselamatan pasien. Menggunakan alat tidak steril jelas melanggar prinsip aseptik dan standar keselamatan pasien. Walaupun ada instruksi dokter, perawat tidak boleh melakukan tindakan yang dapat mencederai pasien. Keberanian menolak secara profesional dan mencari solusi alternatif adalah sikap etis yang melindungi pasien sekaligus menjaga integritas profesi. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.